Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ari. Kali ini Bu Ari akan menyampaikan materi dalil Pitagoras. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari atau memperhatikan video pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama, menemukan dalil Pitagoras. Yang kedua, menuliskan teorema Pitagoras. Yang ketiga, menentukan sisi segitiga dengan teorema Pitagoras. Yang keempat, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya dengan kebalikan teorema Pitagoras. Yang kelima, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya dengan triple Pitagoras. Kita akan menemukan dalil Pitagoras. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Ada sisi A, B, dan C. Sisi siku-siku adalah A dan B. Sisi miring sama dengan C. Sisi C di sini diperluas, memiliki luas, dibuat petak seperti itu, sehingga luasnya adalah C kali C sama dengan C kuadrat. Untuk sisi A, sebagai luas yang kedua, maka A kali A sama dengan A kuadrat. Sisi B, B kali B, yaitu B kuadrat. Kita pindahkan, nah sisi C-nya kita pindahkan. Kita masukkan sisi B dan sisi A ke dalam sisi C. Nah, sisi B sudah masuk. Sekarang sisi yang A. Ternyata sisi A dan B setelah digabungkan sama jumlahnya dengan sisi C. Maka diperoleh di sini sisi C sama dengan sisi B ditambah sisi A. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Menuliskan teorema Pitagoras. Dari segitiga siku-siku A, B, C berikut, di mana sisi A itu adalah sisi yang ada di depan sudut A atau titik sudut A. Sisi B yaitu sisi yang berada di depan titik sudut B. Dan sisi C adalah sisi yang berada di depan titik sudut C. Nah, di sini siku-sikunya adalah di titik C. Maka sisi C adalah sisi miring. Karena di depan sudut siku-siku. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berulangi, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kuadrat sisi miring berarti
C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Ulangi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C kuadrat adalah sisi miring, A-nya adalah panjang, sisi yang panjang, yang B-nya adalah sisi yang pendek. Sisi pendek adalah A, sisi panjang adalah B, sisi miringnya adalah C. Atau untuk mempermudah kita, sebagai jembatan keledainya, kita bisa menggunakan miring kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah pendek kuadrat. Miring kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah pendek kuadrat. Untuk menentukan sisi segitiga dengan teorema Pythagoras, guru berikan contoh soalnya. Ada segitiga ABC dengan panjang AB 4 cm, AC 3 cm. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Kita tahu bahwa AB adalah sisi panjang, AC adalah pendek, dan BC adalah sisi miring. Maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 tambah 9. BC kuadrat sama dengan 25. BC sama dengan akar 25. BC-nya ketemu 5 cm. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang pertama, kita akan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Sisi C, sisi A, dan sisi B. Jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka segitiga tersebut siku-siku. Ulangi, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka segitiga tersebut siku-siku. Pada segitiga dengan C sisi yang terpanjang dan AB sisi lainnya, maka berlaku. Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka merupakan segitiga tumpul. Jika C kuadrat lebih dari atau lebih besar dari jumlah A kuadrat tambah B kuadrat, maka itu merupakan segitiga tumpul. Yang kedua, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka merupakan segitiga lancip. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka merupakan segitiga siku-siku. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah
B kuadrat, maka itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, kita akan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras ini untuk menentukan jenis segitiga. Sebagai contoh, segitiga ABC memiliki panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Apakah segitiga itu merupakan siku-siku? Nah, kita buktikan dulu, kita cari dulu. Panjang sisinya adalah 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. 10 cm itu merupakan sisi yang terpanjang atau sisi C, ya. Nah, berarti 6 dan 8 itu merupakan sisi A dan sisi B. Kenapa sisi yang terpanjang? Karena nilainya paling besar. Maka 10 cm itu merupakan sisi terpanjang. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Kita hitung A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. Maka 36 ditambah 64 sama dengan 100. Ternyata C kuadrat 100, A kuadrat plus B kuadrat juga 100. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat yaitu 100, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Begitu cara membuktikan apakah itu segitiga siku-siku, atau segitiga lancip, atau segitiga tumpul dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Sekarang menentukan jenis segitiga menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 pasang bilangan asli yang merupakan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Ada 3 pasang bilangan. Yang pertama 3, 4, 5. Atau untuk memudahkan kita menghafal, kita bisa menggunakan jembatan keledai seperti ini. Untuk kelompok yang pertama atau pasangan pertama yaitu Ga, Pat, Ma. Kelompok yang kedua 5, 12, 13. Kita bisa menyingkatnya dengan Ma, Dulas, Tilas. Ma, Dulas, Tilas. Kelompok yang ketiga, pasangan yang ketiga 7, 24, 25. Maka kita bisa menyingkatnya dengan Ju, Dupat, Duma. Pasangan yang keempat 8, 15, 17. Maka De, Malas, Julas. Jadi berulangi. Gapatma, Ma, Dulas, Tilas. Ju, Dupat, Duma. De, Malas, Julas. Ya, silakan nanti kalian hafalkan di rumah ya. Gapatma, Ma, Dulas, Tilas. Ju, Dupat, Duma. De, Malas, Julas. Ya, 4 pasang triple Pythagoras. 4 pasang triple Pythagoras ini nanti berlaku kelipatannya. Gapatma, maka berlaku untuk 6, 8, 10. Kelipatannya 2. Atau untuk pasangan yang kedua, 10, 24, 26.
untuk kelipatan 2-nya. Jadi dasarnya dulu dihafalkan, nanti untuk kelipatannya tinggal dikalikan atau dibagi. Bu guru sekali lagi. Gapatma, madulas tilas, judupa duma, demalas julas. Tolong nanti dihafalkan, karena triple Pitagoras ini nanti akan diterapkan di materi-materi berikutnya, bahkan sampai di kelas 9. Sebagai contoh penerapan triple Pitagoras dalam penghitungan sisi segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang AB-nya 8, yaitu sebagai sisi panjang, dan BC-nya adalah 17. BC di sini adalah sisi miring. Yang ditanyakan adalah panjang AC, yaitu pendeknya. Berapa panjang AC? Nah, kita lihat dulu. 8, 17. Ingat-ingat kemarin ya. Tadi ya, maaf. Pasangan triple Pitagoras. Gapatma, madulas tilas, judupa duma, demalas julas. Iya, kita pakai pasangan yang keempat yaitu demalas julas. D 8, julasnya sudah ada yaitu 17. Yang kurang berarti pasangan satunya yaitu siapa? Ya, malas yaitu 15. Itu seperti itu, menentukan pasangannya. Jadi, tanpa menghitung, kalau kita sudah hafal triple Pitagoras, maka kita lebih cepat menentukan panjang sisi yang lain. Jadi, demalas julas. Maka, panjang AC adalah 15 cm. Contoh yang kedua. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Di sini, sisi yang paling bawah 39 cm. Kemudian, sebelah kanan 15 cm. Nah, yang sebelah kiri itu berapa? Dilihat. Yang bawah itu sisi apa? Ya, karena di depan sudut siku-siku, maka 39 itu, yang panjangnya 39 itu merupakan sisi miring. Ya, sisi miring. 15 cm itu merupakan sisi pendek, dan yang ditanyakan itu adalah sisi panjangnya. Jadi, karena di depan sudut siku-siku, maka 39 merupakan sisi miring. Garis yang panjangnya 39 merupakan sisi miring. Jadi walaupun letaknya tidak miring, tapi karena dia berada di depan sudut siku-siku, maka dia adalah sisi miring. Diingat lagi, kira-kira ada nggak pasangan 15, 39? Coba kita ingat lagi. Gapatma, madulas tilas, judupa duma, demalas julas. Loh, ternyata tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat 15 dan 39 kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi berapa? Iya, dibagi 3. Kalau dua bilangan yang sudah diketahui itu dibagi 3, maka sisi yang ditanyakan nanti akan dikalikan 3. Jadi kedua bilangannya sudah diketahui dibagi 3, maka nanti yang ditanyakan dikalikan 3. Kita hitung dulu, 15 dibagi 3. 5. 39 dibagi 3. 13. Kita lihat, 5, 13. Nah, sini pasangan satunya siapa? 5, 13. Coba, lanjutannya siapa? Madulas tilas. Iya, 5,
12, 13. 5-nya sudah ada, 13-nya sudah ada. Berarti kurang bilangan 12. Pasangan satunya adalah 12. Maka di sini 12 dikali 3, yaitu 36. Jadi sisi yang ditanyakan panjangnya adalah 36 cm. Begitu cara penerapan triple Pythagoras pada segitiga siku-siku. Ya, demikian materi pembelajaran kali ini. Silakan kalian pelajari dengan seksama, kerjakan soal dengan jujur, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.